Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sarmila dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kebidanan Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Nah, di sini saya membuat video presentasi untuk pemenuhan tugas mata kuliah Psikologi Kebidanan yang berjudul Proses Perubahan Psikologi Lansia Dini dan Lansia Lanjut dengan dosen pengampu Ibu Khairan Nisa MKEP. Nah, baiklah, kita akan ke penjelasan materinya. Nah, materi yang pertama yaitu proses perubahan psikologi lansia dini dan lansia lanjut. Satu, memahami transisi psikologis dalam proses penuaan. Gambaran umum tentang penuaan dan pentingnya memahami perubahan psikologi pada lansia. Proses penuaan atau aging proses merupakan suatu proses yang alami ditandai adanya penurunan atau perubahan kondisi fisik, psikologis maupun sosial dalam berintegrasi dengan orang lain. Selanjutnya, gambaran umum tentang penuaan. 1. Perubahan fisik, penurunan kekuatan otot dan kepadatan tulang. Penurunan kemampuan sensorik seperti penglihatan dan pendengaran. Perubahan pada sistem kardiovaskular dan metabolisme. 2. Perubahan kognitif. Penurunan kemampuan kognitif seperti memori, perhatian, dan pemecahan masalah. Risiko peningkatan gangguan kognitif seperti demensia. 3. Perubahan psikologis. Perubahan emosi seperti peningkatan rasa cemas, depresi, dan kesepian. Perubahan dalam persepsi diri dan penyesuaian dengan peran baru dalam kehidupannya. Pentingnya memahami perubahan psikologi pada lansia. 1. Memberikan dukungan yang tepat. 2. Meningkatkan kualitas hidup. 3. Mencegah isolasi dan depresi. 4. Mendorong kemandirian. Nah, selanjutnya lansia dini. Apakah teman-teman tahu apa itu lansia dini? Nah, lansia dini adalah sering disebut sebagai elderly young atau young old. Dalam literatur merujuk pada individu yang berada pada tahap awal usia lanjut, biasanya berusia antara 60 hingga 74 tahun. Mereka adalah sekelompok yang mulai memasuki masa penuaan, tetapi umumnya masih memiliki tingkat kesehatan fisik dan mental yang relatif baik dibandingkan dengan lansia yang lebih tua. Selanjutnya, perubahan psikologi yang umum terjadi pada lansia dini. 1. Kecemasan dan kekhawatiran. Lansia dini mungkin mengalami peningkatan kecemasan dan kekhawatiran terkait dengan kesehatan, keuangan, masa depan, atau perubahan dalam kehidupan mereka. 2. Depresi. Depresi dapat menjadi masalah umum pada lansia dini akibat perubahan hormonal, kondisi kesehatan, atau perasaan kehilangan yang terkait dengan penuaan. 3. Perubahan emosi. Perubahan emosi seperti mudah tersinggung, mudah marah, atau mudah merasa sedih dapat terjadi pada lansia dini karena perubahan hormonal dan lingkungan. 4. Penurunan kepuasan hidup. Lansia dini mungkin mengalami penurunan kepuasan hidup akibat perubahan fisik, sosial, atau ekonomi yang terjadi seiring bertambahnya usia. Nah, yang kelima, kesulitan dalam menyesuaikan diri. Lansia dini mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan peran dan tanggung jawab yang terjadi seiring bertambahnya usia. Yang keenam, ketakutan akan penuaan. Lansia dini mungkin merasa takut atau cemas terhadap proses penuaan dan perubahan yang akan terjadi pada tubuh dan pikiran mereka. Yang ketujuh, kesepian dan isolasi. Kesepian dan isolasi sosial dapat menjadi masalah pada lansia dini akibat perubahan dalam jaringan sosial dan dukungan yang mereka terima. Nah, selanjutnya lansia lanjut. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lansia lanjut merujuk pada kelompok usia 70 tahun ke atas. Kategori ini merupakan bagian dari kelompok lanjut usia yang memerlukan perhatian khusus karena berbagai perubahan fisik, mental, dan sosial yang terjadi pada tahap ini. Perubahan psikologi umum terjadi pada lansia lanjut. 1. Gangguan kognitif. Lansia lanjut rentan mengalami gangguan kognitif seperti penurunan daya ingat, kesulitan berkonsentrasi, dan penurunan fungsi kognitif lainnya. Dalam kasus yang lebih parah, hal ini dapat berkembang menjadi demensia. 2. Perubahan mood. Lansia lanjut juga dapat mengalami perubahan mood seperti depresi dan kecemasan. Faktor-faktor seperti isolasi sosial, masalah kesehatan, dan perasaan tidak berarti dapat berkontribusi pada
perubahan mood ini. 3. Penyesuaian dengan peran baru. Seiring bertambahnya usia, lansia lanjut mungkin mengalami penyesuaian dengan peran baru dalam kehidupan mereka, seperti menjadi pensiunan atau kehilangan pasangan hidup. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. 4. Penerimaan kematian. Lansia lanjut seringkali mulai memikirkan tentang kematian dan mencari makna hidup mereka. Yang kelima, kesulitan dalam menjaga kemandirian. Lansia lanjut mungkin mengalami kesulitan dalam menjaga kemandirian mereka, baik fisik maupun mental. Hal ini dapat mempengaruhi harga diri dan kualitas hidup mereka. Nah, selanjutnya faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perubahan psikologis pada lansia. Faktor internal, kesehatan fisik. Kondisi kesehatan fisik yang memburuk seperti penyakit kronis atau penurunan fungsi fisik dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis pada lansia. Yang kedua, kesehatan mental. Gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan kognitif dapat mempengaruhi perubahan psikologis pada lansia. Yang ketiga, kemandirian. Tingkat kemandirian dalam aktivitas sehari-hari dapat mempengaruhi harga diri dan persepsi diri lansia. Yang keempat, kepribadian. Karakteristik kepribadian individu seperti tingkat optimisme, ketabahan, dan adaptabilitas dapat mempengaruhi cara lansia menanggapi perubahan psikologis. Faktor eksternal. 1. Dukungan sosial. Tingkat dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis lansia. Yang kedua, peran sosial. Perubahan dalam peran sosial seperti pensiun atau kehilangan pasangan hidup dapat memengaruhi perubahan psikologi pada lansia. Yang ketiga, akses ke layanan kesehatan. Ketersediaan akses dan kualitas layanan kesehatan mental dan fisik dapat mempengaruhi cara lansia mengelola perubahan psikologis. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial tempat lansia tinggal dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Nah, strategis psikologis untuk membantu lansia menghadapi perubahan psikologi. 1. Terapi kognitif perilaku. Terapi ini membantu lansia mengidentifikasi pola pikir negatif dan mengubahnya menjadi pola pikir yang lebih positif dan adaptif. Yang kedua, dukungan emosional. Memberikan ruang bagi lansia untuk berbicara tentang perasaan mereka, merasa didengar, dan mendapatkan dukungan emosional yang diperlukan. Yang ketiga, pelatihan relaksasi. Teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga dapat membantu lansia mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Yang keempat, aktivitas kreatif. Mengikuti aktivitas kreatif seperti lukisan, menulis, atau musik dapat menjadi outlet ekspresi emosi dan meningkatkan kesejahteraan mental. Nah, baiklah, mungkin sekian materi presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang saya sampaikan dan penyampaiannya masih terbata-bata. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.